녀석 건것에 다 같이 출동해. 이리 와. 이 사람 집에 온 적 없어요? 여보! 괜찮냐? 지옥으로 돌아가라. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2018 berjudul The Guest. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Kim Dong Wook sebagai Yoon Hwa Pyong, Kim Jae Wook sebagai Cho Yoon, dan Jung Yeon Chae sebagai Kang Gil Yong. Hwa Pyong terlahir di keluarga dukun dan memiliki kekuatan cenayang. Dia bisa melihat hal gaib, sedangkan Cho Yoon adalah seorang pastor yang memiliki kemampuan mengusir setan, dan Gil Yong merupakan seorang detektif yang tidak percaya pada hal gaib. Namun, pandangannya berubah setelah bertemu dengan Hwa Pyong dan Cho Yoon. Drama ini menceritakan tentang Hwa Pyong, Cho Yoon, dan Gil Yong yang berusaha mengalahkan iblis yang sangat kuat bernama Son. Son merasuki raga seorang pria bernama Pak Kildo dan mempunyai kekuatan mengendalikan iblis lain untuk merasuki manusia yang lemah. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan narasi yang menjelaskan Son berasal dari Laut Timur. Kemudian terlihat seorang wanita membagikan brosur, namun orang-orang mengabaikannya. Son merasuki, menyusup ke dalam sisi gelap dan kelemahan seseorang. Terlihat wanita itu membunuh orang yang mengabaikannya. Orang yang dirasuki Son bukanlah manusia lagi. Dia menikmati kematian orang, menipu dan menertawakan mereka. 20 tahun yang lalu di Jeongjin, keluarga Hwa Pyong sedang menyiapkan ritual persembahan. Kakek Hwa Pyong bernama Mo Il memintanya untuk membantu. Hwa Pyong mengatakan tatapan wanita di belakang kakeknya membuatnya takut. Ayah Hwa Pyong bernama Gen Ho melarangnya mengatakan hal itu di depan orang lain. Kakeknya memberitahu Hwa Pyong ditakdirkan lahir sebagai cenayang. Mereka harus menerimanya. Saat menuju ke laut, Hwa Pyong bertanya kenapa mereka memuji angin dan hujan. Pamannya bernama Wung Jin memberitahu mereka berdoa agar bisa menangkap banyak ikan dan kapal terhindar dari kecelakaan. Kemudian Wung Jin menceritakan mengenai Pak Kildo. Saat dia masih kecil, seorang pria aneh tiba-tiba datang ke desa mereka. Setelah pria itu datang, beberapa orang dari desa menghilang. Rumor yang menyebar mereka dibunuh oleh pria itu, tapi ternyata dia dirasuki oleh hantu. Hantu itu bilang namanya Pak Kildo. Penduduk desa melakukan pengusiran setan tapi gagal. Mereka berusaha memaksanya pergi, tapi pria itu malah melukai dirinya dan lari ke Laut Timur. Dia tidak mati selama berhari-hari dan mengapung di air sambil menatap mata penduduk desa. Pada malam harinya, Nenek Hwa Pyong memimpin ritual untuk mendatangkan kedamaian, keberuntungan, dan kesejahteraan. Memohon agar desa mereka diberi panen yang baik dan ikan yang berlimpah, serta diberkahi dengan kehidupan yang sehat dan bahagia. Mereka mendorong perahu persembahan. Tiba-tiba Wung Jin kepleset. Saat dia melihat ke belakang, ada yang menariknya. Orang-orang mulai panik. Setelah melihat dia muncul di permukaan, mereka langsung menolongnya. Seorang wanita mengatakan Son datang. Wung Jin yang berhasil diselamatkan terus menggaruk lehernya hingga luka dan tidak bisa melihat dari mata sebelah kanannya. Tiba-tiba dia berdiri dan menyerang Mo Il. Semua orang memegangnya, tapi dengan mudah dia mendorong mereka semua. Nenek Hwa Pyong keluar menyuruhnya berhenti, tapi dia malah melukai dirinya, lalu melihat ke arah Hwa Pyong. Sejak saat itu, Hwa Pyong demam dan tidak bisa melihat dari mata kanannya. Dokter mengatakan tidak ada masalah dengannya. Ibunya bertanya apakah dia sudah bisa melihat dari mata kanannya. Tiba-tiba Hwa Pyong ketakutan. Hwa Pyong memberitahu dia melarangnya mengatakan apapun. Jika Hwa Pyong mengatakannya, dia bilang akan membunuh semua orang. Pada malam harinya, ibu Hwa Pyong terbangun. Dia mencari Hwa Pyong.
Dia mengikuti Hwa Pyong yang berjalan ke arah laut. Di atas tebing, Hwa Pyong melihat ibunya memanggilnya. Keesokan harinya, ibunya ditemukan mengambang, dan tidak lama setelah itu, neneknya ditemukan di sebuah pohon. Kakek Hwa Pyong memanggil dukun untuk menekan energi hantu dan mengusir roh jahat yang merasuki Hwa Pyong. Hwa Pyong melihat ke arah sang dukun. Sang dukun mengatakan roh jahat merasuki manusia dan membunuh mereka. Salah satunya masuk ke Hwa Pyong. Dia mengendalikan hantu-hantu kecil dan membiarkan mereka merasuki orang-orang yang lemah. Hwa Pyong dirasuki oleh hantu yang kuat. Dia harus dibunuh. Selanjutnya mereka mendatangkan pastor yang ahli dalam mengusir setan, yaitu Yang Yunmo dan Choi Sang-hyun. Pastor yang mengatakan dia tidak kerasukan karena dia tidak bereaksi terhadap Alkitab maupun salib. Kemudian bertanya bekas luka apa ini. Muil memberitahu Hwa Pyong melakukan itu pada dirinya sendiri dengan kekuatannya. Mereka pikir Hwa Pyong disiksa, jadi mereka meminta Muil untuk membawanya ke dokter. Sebelum pergi, Pastor Choi memintanya untuk datang ke gereja atau ke rumahnya jika ada yang ingin dia bicarakan. Hwa Pyong berbisik, dia mengatakan Son. Dalam perjalanan pulang, Pastor Yang menanyakan keadaan Pastor Choi yang tampak sakit. Setelah memberitahu dia baik-baik saja, dia memutuskan untuk berjalan pulang ke rumahnya. Di rumah, ayahnya bertanya kenapa dia pulang. Pastor Choi memberitahu ada kabar baik, sebentar lagi dia akan tahu. Tiba-tiba terdengar suara anjing mereka menggonggong terus. Pastor Choi mengatakan akan memeriksanya sambil mengambil pemukul baseball. Sementara itu, Hwa Pyong memberitahu dia sudah bisa melihat dengan mata kanannya. Ayahnya teringat ucapan sang dukun. Dia langsung mencekiknya. Kakeknya menolongnya dan Hwa Pyong lari keluar. Dia melihat alamat rumah Pastor Choi. Di rumah Pastor Choi, dia melukai ayah dan ibunya. Dia marah pada ayahnya yang memaksanya menjadi pastor, padahal dia sudah bilang tidak mau menjadi pastor. Setelah itu, dia datang ke kamar adiknya Choi-yun. Choi-yun melihat apa yang dilakukan kakaknya. Dia mengunci pintunya. Sementara Hwa Pyong berjalan menuju ke rumah Pastor Choi. Dia berhenti setelah melihat rumahnya. Kebetulan ada polisi yang lewat. Polisi itu menghampirinya. Hwa Pyong menunjuk rumah Pastor Choi. Polisi itu melihat memar di tangannya, kemudian memutuskan datang ke rumah Pastor Choi. Sebelum masuk, dia memberitahu putrinya untuk tunggu di mobil. Gilyong tidak menanggapinya, dia malah memalingkan wajahnya. Di dalam rumah, Pastor Choi berusaha membuka pintunya, sedangkan Choi-yun bersembunyi di bawah tempat tidur. Dia berhasil membuka pintunya dan menemukan Choi-yun. Tiba-tiba terdengar pintu rumah diketuk. Pastor Choi membukanya. Polisi itu bertanya apakah bocah di depan rumahnya tinggal di sini. Pastor Choi memberitahu adiknya ada di dalam. Polisi itu melihat darah di tangannya. Jadi dia beralasan minta segelas air dan menunjukkan ID polisinya. Setelah memberikan minum, Pastor Choi pergi ke kamar kecil. Polisi itu menemukan ruangan yang tidak bisa dia buka karena terganjal kaki dan mencium bau. Jadi dia memutuskan menghubungi rekannya minta bantuan. Kemudian polisi itu masuk ke kamar Choi-yun dan menemukannya. Dia mengajaknya keluar, namun tiba-tiba Pastor Choi menyerangnya. Polisi itu menyuruh Choi-yun keluar dan Pastor Choi memukulnya. Gilyong menghentikan Choi-yun yang lari, kemudian bertanya di mana ibunya. Gilyong lari. Hwa Pyong menghentikannya kemudian mengatakan dia akan mati jika masuk ke sana. Polisi datang. Gilyong menangis melihat ibunya meninggal, sementara Hwa Pyong melihat Pastor Choi bicara padanya. 20 tahun kemudian, yaitu tahun 2018 di Sangyong, Hwa Pyong menjadi supir taksi. Setelah mengantar penumpangnya, Hwa Pyong melihat sosok seperti Pastor Choi, tapi ternyata bukan. Kemudian dia datang ke rumah temannya yang seorang dukun bernama Yuk Kwang.
Hwa Pyong bertanya apakah dia sudah mendapatkan kabar dari teman-temannya di gereja dan kuil mengenai orang yang kerasukan roh jahat. Yu Guang memberitahu tidak banyak orang yang kerasukan hantu yang kuat, kemudian menyuruhnya berhenti mencari Pastor Choi karena mereka tidak bisa menanganinya. Tiba di rumahnya, dia menyiapkan buah dan permen kesukaan ibunya. Lalu dia bertanya apakah ibunya ada di sini. Dulu waktu kecil dia benci melihat arwah, tapi sekarang dia berharap bisa melihat arwah agar bisa melihat ibunya. Hwa Pyong melihat foto Pastor Choi, kemudian mengatakan akan menangkapnya bagaimanapun caranya. Tiba-tiba Hwa Pyong mendapat penglihatan. Setelah sadar, dia mencarinya di internet. Keesokan harinya dia datang ke tempat itu. Seorang pria bertanya apa yang sedang dia lakukan. Hwa Pyong memintanya menghubungi polisi. Polisi datang, mereka mengidentifikasi jasad yang ditemukan. Dia adalah CEO Seal Service. Gil Yong datang melihat TKP dengan rekannya bernama Bong Sang. Bong Sang memberitahu dia tewas karena pendarahan. Mereka merasa aneh karena jasadnya basah dan bertanya-tanya dari mana airnya berasal. Gil Yong datang ke kantor Seal Service. Dia bertanya apakah perusahaan mereka pernah membersihkan gorong-gorong waduk. Pegawainya memberitahu mereka melakukannya 2 bulan yang lalu. Yang membersihkannya pegawai kontrak bernama Kim Yong-soo. Saat membersihkan gorong-gorong waduk, dia terluka. Kemudian dia memberitahu ada supir taksi yang menanyakan hal yang sama. Sementara itu, Hwa Pyong di rumah Kim Yong-soo bertemu dengan istrinya. Dia mengaku dari LSM. Istri Yong-soo memberitahu suaminya tercekik di gorong-gorong waduk yang mengakibatkan kerusakan otak. Dia tidak bisa berjalan atau bicara dengan baik. Hwa Pyong menunjukkan foto Pastor Choi. Setelah melihatnya, dia langsung ketakutan. 여보! 오늘은 그만 좀 가주세요. 어때? Sebelum pergi, Hwa Pyong minta dia untuk menghubunginya jika suaminya mulai bersikap seperti orang yang berbeda. Setelah itu, Hwa Pyong melihat putri Yong-soo bernama Sujin. Dia bertanya kenapa tidak masuk ke dalam. Sujin memberitahu sikap ayahnya agak aneh belakangan ini. Dia seperti orang yang berbeda. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Hwa Pyong menunggu di mobilnya. Gil Yong datang. Dia membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi karena terekam kamera CCTV berada di waduk dan di kantor Seal Service. Gil Yong bertanya apa yang dia lakukan di waduk. Hwa Pyong memberitahu punya kemampuan istimewa dari kecil. Semalam dia melihat pembunuh meninggalkan jasad di gorong-gorong waduk, yang tentu saja Gil Yong tidak mempercayainya. Di rumah Yong-soo, dia minta air pada istrinya. Lalu istrinya bertanya apa yang terjadi dengan tangannya. Istrinya merasa takut, dia izin berangkat kerja. Di depan pintu, Yong-soo bertanya apakah dia akan menghubungi Hwa Pyong, kemudian berdiri. Hwa Pyong yang masih di kantor polisi mendapatkan penglihatan lagi. Setelah sadar, Bong Sang menyuruhnya pergi. Mereka sudah memeriksa kamera dashboard mobilnya dan tidak menemukan hal yang mencurigakan. Hwa Pyong datang ke rumah Yong-soo. Gil Yong sudah tiba lebih dulu. Hwa Pyong langsung membuka pintunya dan mereka menemukan jasad istri Yong-soo yang basah. Hwa Pyong memberitahu suami dan putrinya tidak ada di rumah. Gil Yong menyuruhnya keluar dari TKP. Tiba-tiba lampu berkedip. Mereka melihat Yong-soo dan langsung mengejarnya. Gil Yong menyerangnya saat Yong-soo akan melukai Hwa Pyong. Kemudian mereka berkelahi dan berhasil melumpuhkannya. Yong-soo mengaku membunuh istri dan CEO Seal Service. Gil Yong memukulnya setelah mendengar pengakuannya. Hwa Pyong menggendongnya karena dia tidak bisa berjalan, kemudian mengunci pintunya. Ya! Hwa Pyong membawanya ke rumah Yu Guang. Hwa Pyong memberitahu dia kerasukan Pak Il-do. Mereka harus buru-buru melakukan pengusiran setan. Yu Guang tidak mau melakukannya karena dia setan yang kuat. Mereka tidak akan kuat menghadapinya. Yu Guang akhirnya mendatangkan pastor yang ahli mengusir setan, yaitu Han Yok Kwang dan Choi Yun. Yong-soo tiba-tiba bangun. Pastor Han mendekatinya. Dia mengatakan baunya menjijikan.
Akhirnya mereka mengikatnya. Hwa Pyong dan Yu Guang menunggu di luar selama proses pengusiran setan. Yong-su mengatakan Pastor Han mengintip putri tirinya dan merasa bergairah. Kemudian dia mengatakan ternyata dia ada di sini pada Choyun. Pastor Han menyuruhnya keluar. Choyun memberitahu Pastor Han akan melakukannya sendiri. Tiba-tiba terdengar pintu digedor. Hwa Pyong memberitahu Yong-su dirasuki setan. Dia sedang menjalani ritual pengusiran setan. Pastor Han keluar. Dia memberitahu ritualnya sudah selesai. Gilyong memborgolnya. Hwa Pyong melihat Yong-su bicara padanya. Kemudian memberitahu berhati-hatilah dengan matanya. Hwa Pyong memberitahu sepertinya mereka gagal mengusir setannya. Dalam perjalanan pulang, Pastor Han memberitahu Hwa Pyong memancing sesuatu yang sangat berbahaya. Dia minta Choyun jangan ikut campur. Tiba-tiba dia berjalan ke tengah dan tertabrak. Di ruang interogasi, Yong-su minta air, kemudian menggaruk lehernya hingga luka. Yong-su mengatakan merasa gatal sejak hari kedatangannya. Dia datang dari laut. Dia adalah Pak Gildo. Kemudian melukai matanya. Mereka buru-buru membawanya ke rumah sakit. Hwa Pyong melihatnya dan mendapatkan penglihatan di mana putrinya berada. Gilyong menyadarkannya. Dia bertanya bagaimana dia bisa tahu Yong-su akan melukai matanya. Hwa Pyong memberitahu Yong-su kerasukan. Dirinya bisa melihat yang dilakukan orang yang kerasukan. Semua jasad yang dibunuh roh Pak Gildo basah karena air laut, seperti jasad yang mereka temukan di gorong-gorong waduk dan istri Yong-su. Kemudian orang yang kerasukan itu akan mengakhiri hidupnya dengan melukai matanya. Mereka harus melakukan pengusiran setan, kemudian memberitahu putri Yong-su masih hidup. Selanjutnya Hwa Pyong bertanya di mana putrinya dan kenapa dia memilih keluarga yang tidak berdosa ini. Dia mengatakan Yong-su menginginkan keluarganya mati dan akan mengakhiri hidupnya karena merasa putus asa tidak bisa melakukan apa-apa setelah kecelakaan itu. Hwa Pyong keluar untuk menghubungi Yu Guang. Yu Guang memberitahu mengenai kematian Pastor Han. Hwa Pyong datang ke pemakaman. Dia memberitahu pengusiran setannya gagal. Pastor Han dibunuh oleh Son. Hwa Pyong minta Choyun melakukan pengusiran setan karena tidak ada yang bisa melakukannya lagi. Selain itu, putri Yong-su masih hidup. Dia dikurung di suatu tempat. Nyawa gadis itu dalam bahaya. Choyun menolak melakukan pengusiran setan. 그냥 도망치겠다는 거잖아. 악마를 잘 알지도 못하면서. Di rumah sakit, Yu Guang terpaksa melakukan ritual pengusiran setan atas permintaan Hwa Pyong. Tiba-tiba Yong-su bangun dan Yu Guang mendapatkan penglihatan dirinya mati mengenaskan. Choyun datang menyuruh mereka keluar. Dia akan menanganinya sendiri. Hwa Pyong dan Gilyong akan pergi ke TKP. Dia menyuruh Yu Guang berjaga dan jangan biarkan siapapun masuk selama ritual. Hwa Pyong mencari perantara yang dipakai Pak Gildo untuk merasuki tubuh Yong-su. Gilyong menemukan buku tangan berbagi dengan foto Pastor Yang, sementara Hwa Pyong mendapatkan penglihatan. Di rumah sakit, Choyun memulai ritualnya. Yong-su mengatakan menabrak Pastor Han dengan mobil. Choyun terus berdoa mengabaikan ucapan Yong-su yang berusaha mempengaruhinya agar berhenti melakukan ritual. Choyun menutup mulutnya sambil terus berdoa. Tiba-tiba Yong-su diam. Kembali ke Hwa Pyong, dia melihat Yong-su mencuci tangannya dan melakukan hal yang sama. Tubuhnya bergerak seakan-akan dia adalah Yong-su. Gilyong bertanya ada apa. Hwa Pyong mengabaikannya. Dia melihat Sujin di depan pintu. Di rumah sakit, Yong-su menunjuk tirai. Saat membalikkan tubuhnya, Yong-su mencekiknya. Yong-su mengatakan semua orang di sekitar Hwa Pyong akan mati. Dia sama seperti mereka. Sementara Hwa Pyong tiba-tiba mencekik Gilyong. Dalam penglihatannya, Yong-su mencekik Sujin. Choyun mengeluarkan salibnya. Sementara Hwa Pyong melempar Gilyong dan mereka berkelahi. Gilyong berusaha menyadarkan Hwa Pyong, kemudian memborgolnya. Hwa Pyong memberitahu dia bereaksi terhadap orang yang kerasukan. Karena itu dia bisa melihat pembunuhan. Dia menunjukkan reaksi yang kuat karena ini adalah TKP pembunuhan. Dia baru saja melihat Yong-su dan putrinya. Hwa Pyong memohon agar Gilyong percaya padanya.
dia menyuruhnya untuk melihat di dalam penyedot asap. Di rumah sakit, Choyun memborgol tangan Yongsu dan menaruh salib di bawah tubuhnya, menyuruhnya keluar dari tubuh Yongsu. Kemudian menyiram air suci sambil bertanya siapa roh kuat yang memerintahnya. Yongsu menyebut Pak Gildo. Dia muncul di belakang Choyun. Sementara Hwapyong dan Gilyong membakar burung gagaknya. Dalam sekejap, darah di tangan Choyun menghilang dan dia melanjutkan doanya. Ritual berakhir ketika Yongsu mengeluarkan air dari mulutnya. Choyun keluar. Dia mengatakan Yongsu akan memberitahu di mana putrinya berada, kemudian pergi. Hwapyong dan Gilyong langsung menuju ke lokasi di mana Sujin berada dan berhasil menemukannya. Keesokan harinya, Choyun datang menemui Yongsu. Dia memeriksa apakah Yongsu masih kerasukan. Di kantor polisi, Bongsang memberitahu jaksa membebaskan Yongsu dari tuntutan karena dengan tubuhnya yang lumpuh tidak mungkin dia melakukan kejahatan itu. Gilyong datang ke rumah sakit. Dia melihat Hwapyong menenangkan Sujin. Hwapyong mengatakan jangan khawatir, ayahnya tidak akan bersikap aneh sekarang. Kemudian menjelaskan yang melakukan itu pada ibunya, bukan ayahnya. Dia dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Hwapyong menceritakan masa lalunya yang pernah dirasuki dan melakukan sesuatu yang buruk pada keluarganya. Tapi dia tidak ingat, jadi ayahnya mungkin sama dengannya. Ayahnya yang paling sakit dan menderita dibandingkan orang lain. Jadi sebaiknya dia menemui ayahnya. Keluar dari ruangan, Gilyong mengajak Hwapyong makan. Gilyong memberitahu Yongsu tidak akan didakwa dan akan bebas. Hwapyong memberitahu Yongsu hanya korban. Dia berharap Son hanya merasuki orang jahat. Son adalah Pak Gildo. Dia roh kuat yang mengontrol roh yang lemah dan roh lemah merasuki manusia. Saat kecil dirinya dirasuki Pak Gildo. Karena itu dia bisa melihat hal aneh. Sekarang Pak Gildo sudah merasuki orang lain dan dia terus membunuh orang-orang. Mereka harus menangkap Pak Gildo. Selanjutnya, Hwapyong datang ke rumah Choyun. Dia tahu alamatnya dari Dewan Paroki. Hwapyong datang untuk berterima kasih atas pertolongannya. Choyun bertanya apakah dia melakukan sesuatu. Saat melakukan ritual, tiba-tiba roh yang mengendalikan Yongsu menghilang. Hwapyong mengatakan saat roh kuat kehilangan kekuatannya, roh lemah menjadi semakin lemah. Roh jahat itu bernama Pak Gildo. Dia yang membunuh Pastor Han. Choyun bertanya di mana Pak Gildo. Hwapyong memberitahu Pak Gildo merasuki tubuh seseorang selama 20 tahun terakhir dan sekarang dia sedang mencarinya. Hwapyong akan mengabarinya jika menemukan Pak Gildo. Selanjutnya Hwapyong datang ke rumah kakeknya. Mereka makan bersama dan malam itu Hwapyong menginap. Kakeknya melihat bekas lukanya, lalu dia duduk di luar. Hwapyong terbangun. Dia minta kakeknya jangan menunggu ayahnya lagi. Ayahnya tidak akan kembali. Keesokan harinya, Hwapyong mencari informasi mengenai adik Pastor Choi. Dia datang ke sekolah di desanya dan mengaku sebagai reporter. Gurunya memberitahu nomor ponselnya tidak bisa dihubungi. Sepertinya dia mengganti nomor ponselnya. Selama sekolah, dia tidak punya teman, tidak berbicara dengan siapapun seperti orang bisu. Menyendiri di kamarnya, dirundung teman-temannya, dan mencoba mengakhiri hidupnya. Hwapyong menunjukkan foto Pastor Choi. Guru itu mengatakan tidak pernah melihatnya. Pada malam harinya, Hwapyong mendapatkan penglihatan sebuah taksi dengan gantungan boneka, dan di bagasi mobilnya ada seorang wanita yang terluka. Keesokan harinya, Hwapyong memberitahu hal ini pada Gilyong, namun dia tidak percaya. Hwapyong mengatakan melihat dengan jelas seorang wanita mati di dalam bagasi. Gilyong memberitahu tidak ada laporan kasus itu. Hwapyong mengatakan itu karena jasadnya belum ditemukan. Kemudian meminta Gilyong memeriksa daftar orang hilang dengan ciri-ciri wanita berambut pendek berusia 20 tahunan. Dia memakai celana jeans dan kemeja putih. Gilyong memeriksanya di sistem kepolisian. Mereka memberitahu menerima laporan orang hilang hari ini.
dan ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan Gilyong. Namanya Kim Yeon-soo, memakai kemeja putih dan celana jeans. Dia juga punya tato bunga di bahu. Sementara Hwa Pyong memeriksa taksi dengan gantungan boneka monyet di kaca. Kemudian Gilyong memberitahu Hwa Pyong memang benar dia hilang. Terakhir dia terlihat 2 hari yang lalu bersama seorang teman. Hwa Pyong mengatakan pembunuhnya adalah supir taksi. Setelah itu Hwa Pyong bertanya pada supir taksi apakah pernah melihat taksi dengan boneka monyet di kaca depannya dan memeriksa setiap taksi yang dia temui. Karena merasa lelah, dia berhenti dan mendapatkan penglihatan. Pembunuhnya sedang mengendarai taksi sambil mendengarkan musik. Dia mengambil penumpang. Tiba-tiba ada motor yang menyalip dan taksi ngerem mendadak. Wanita itu bertanya kenapa lewat sini. Tiba-tiba Hwa Pyong sadar. Dia melihat motor yang menyalip tadi dan langsung menyuruh penumpangnya turun. Hwa Pyong mengikuti rute taksi itu, kemudian berhenti sebentar. Beruntungnya, taksi yang dia cari lewat dan dia langsung mengikutinya, kemudian berhenti di depannya. Hwa Pyong keluar, tapi taksi itu malah kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran dan berakhir dengan kecelakaan. Hwa Pyong sadar, dia melihat pelaku sudah kabur, kemudian membuka bagasi mobilnya. Setelah itu, dia menghubungi Gilyong, memberitahu menemukan pelakunya. Tiba-tiba pelakunya memukulnya. Hingga terdengar bunyi klakson truk dan dia kabur. Hwa Pyong sadar di rumah sakit. Yu Guang sangat senang Hwa Pyong sudah sadar dan tidak mengalami cedera parah. Gilyong menemui Hwa Pyong. Hwa Pyong memberitahu pelakunya melukainya dan dia menemukan jasad wanita di bagasi mobilnya. Supir taksi itu menculik dan membunuh wanita. Mereka kemudian melihat rekaman kamera dashboard taksinya. Gilyong mengatakan itu taksi palsu, jadi plat nomornya pasti palsu juga. Hwa Pyong memohon agar Gilyong mencari taksi itu. Gilyong mengatakan tidak melihat jasadnya, jadi rekaman itu tidak bisa membuktikan supir itu menculik dan membunuh wanita itu. Hwa Pyong memberitahu pelakunya sudah membunuh 3 orang. Jika tidak mereka hentikan, pelakunya akan membunuh lagi. Selanjutnya Gilyong pergi ke tempat rongsokan mobil. Pemiliknya bernama Min Sang. Dia mengatakan mobil ini sudah dibongkar dan plat nomornya sudah dihapus. Mereka kemudian mencari Min-gu yang bertanggung jawab menghapus plat nomor. Gilyong menemukan mobilnya, lalu melihat seseorang mengintip dan mengejarnya. Gilyong memukulnya, kemudian bertanya kenapa dia kabur. Min Sang melindungi Min-gu yang ternyata adalah adiknya. Dia memberitahu Min-gu tidak bisa mengemudi dan tidak punya SIM. Selanjutnya Gilyong bertemu Hwa Pyong. Dia bertanya mengenai ciri-ciri korban ketiga dan di mana wanita itu naik taksinya. Setelah memberitahu, Hwa Pyong bertanya di mana taksi ilegal itu berada sekarang. Gilyong memberikan alamat tempat rongsokan mobil pada Hwa Pyong. Keesokan harinya, Hwa Pyong datang bersama Yu Guang. Hwa Pyong beralasan dia ingin mengganti kondensor dan spakbor mobilnya. Jadi dia minta izin melihat-lihat di luar. Mereka melihat Min-gu menggaruk lehernya. Hwa Pyong bertanya apa yang sedang dia dengarkan. Hwa Pyong terkejut mendengar lagu yang sama dengan yang diputar di dalam taksi si pelaku. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.